Halo Sobat Uklik, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mohon maaf, karena baru kali ini saya buat video lagi. Jadi intinya kemarin itu ada satu permasalahan yang nggak saya harapkan sebelumnya, karena di konten saya yang hanya membahas tentang cara membersihkan laras senapan uklik secara berkala, ternyata sama pihak YouTube dikenakan pembatasan usia. Nah, karena itu saya keberatan, kemudian saya ajukan banding dengan alasan kenapa kok sampai dibatasi usia. Nah, alasan saya kan konten itu tidak membahayakan seorang, dan hanya mereview bagaimana cara membersihkan laras senapan angin. Dan saya sampaikan juga bahwa senapan angin yang jenis yang kita gunakan, yaitu yang kaliber 4,5 mili ya, itu tidak dilarang atau istilahnya dilegalkan, bukan ilegal, dilegalkan di negara kami. Nah, itu mohon untuk pihak YouTube ditinjau kembali apakah konten saya itu pantas atau masih dianggap melanggar standar komunitas. Nah, akhirnya sama pihak YouTube direspon, dan pada tanggal 14 Mei ya, udah sebulan yang lalu, saya mendapatkan satu buah email dari YouTube yang bunyinya tanggapan tentang apa yang saya sampaikan, banding yang saya sampaikan tadi. Jadi rupanya diterima, kemudian saya dapat emailnya berbunyi seperti ini: kepada Media Uklik Channel, kami telah mengambil keputusan atas banding Anda. Kemudian kami telah meninjau banding Anda untuk konten berikut, .2 video bersihkan laras senapan uklik secara berkala agar tidak korosi. Nah, kemudian dilanjutkan, setelah meninjau kembali, kami mengkonfirmasi bahwa konten Anda tidak melanggar kebijakan pedoman komunitas kami. Terima kasih atas kesabaran Anda selama kami meninjau banding ini. Tujuan kami adalah memastikan bahwa konten tidak melanggar pedoman komunitas, sehingga YouTube dapat menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Namun terkadang kami membuat kesalahan saat mencoba melakukannya dengan benar. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan terima kasih telah memberitahu kami. Kemudian disampaikan juga dampaknya terhadap channel Anda. Sebagai langkah perbaikan, kami telah menghapus pembatasan usia. Di sini ada warna biru ya. Jika ada pertanyaan lain yang harap hubungi kami di sini. Ini juga warna biru juga, berarti ini ada linknya. Dan terakhir, hormat kami tim YouTube. Jadi atas kejadian ini saya sampaikan ke rekan-rekan, apabila Anda masih pengen buat konten tentang berburu dengan menggunakan uklik, jangan ragu apabila pada saat kita upload. Jadi rupanya ketika dalam video itu terekam seluruh rangkaian senjata itu dari laras sampai ke ujung itu terekam, langsung didetek bahwa ini melanggar standar komunitas. Padahal kan isinya bukan masalah melanggar standar komunitas ya, hanya membahas masalah pembersihan laras. Jadi umpama nanti dari antara rekan mengalami hal seperti saya, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan banding. Jadi
Yang penting Anda sampaikan secara lugas, jelas alasannya kenapa, kemudian fakta-faktanya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di negara kami untuk penerapan ukuran kaliber 4,5 itu dilegalkan. Jadi tidak ada masalah kalau ada motor lewat, knalpotnya udah dibobok ya. Nah, kemudian sampaikan bahwa untuk ditinjau kembali apakah betul konten kami, konten saya melanggar standar komunitas. Demikian hormat kami, ya seperti kita kalau mau apa istilahnya melayangkan surat ke perusahaan atau ke instansi pemerintah, ya seperti itulah bagaimana tata cara menyampaikan surat. Nah, karena konten pertama saya sudah dihapus pembatasan usia, jadi agak semangat lagi pemirsa. Saya kemarin langsung pesan ini yang rekomendasi dari Mas Pejuang Uklik yang orang Bali. Saya belikan mounting samping buat kamera, kemudian saya juga lengkapi dengan laser. Ini tujuannya apabila nanti suatu saat saya perlu untuk digunakan malam hari, jadi saya tidak terlalu mengandalkan teleskop, karena kalau malam hari pakai teleskop itu kan respon kita jadi kurang. Jadi maksudnya ada batasan di sini, karena kan kita harus nyari dulu gambar bidiknya dengan ruang yang segini itu kadang-kadang kita belum sempat nemu di mana sasaran, buruan keburu hilang. Seperti itu, makanya saya bilang ini. Jadi kalau seandainya nanti ada buruan malam seperti muspan misalnya, jadi di tempat saya kan masih banyak muspan itu. Saya bukan bermaksud mau apa ya istilahnya, kalau muspan itu kan ada komunitas yang pecinta muspan ya. Ya mohon maaf pada para pencinta muspan, komunitas pecinta muspan. Kenapa saya kemarin sempat tembak itu si muspan? Karena ada rasa kesalahan atas diri saya, di mana saya punya satu buah pohon durian yang itu sudah saya tanam puluhan tahun, bahkan lebih dari 11 tahun ya, mungkin ada 12 tahun tuh, baru belajar berbunga. Pertama kalinya ternyata diganggu sama si muspan. Akhirnya ya mohon maaf, saya bilang ke para komunitas pecinta muspan, saya dapat 3 ekor, tapi sebelum saya beli ini ya, belum beli laser. Jadi kalau saya baca di deskripsi laser itu didesain untuk memberi ruang bidik ya, atau memberi ruang yang lebih luas. Artinya gini, kalau seandainya kita pasang laser tanpa telepon, selagi si laser itu sudah zero, nitik di crossnya tele, jadi kita arahkan langsung ke sasaran, tembak, insya Allah pasti kena. Jadi tidak usah mengandalkan. Nah itu yang dimaksud memberi ruang yang luas tuh, tanpa harus kita membidik, arahkan aja. Kalau kita sudah ready, sudah dipompa dengan sesuai apa jarak yang kita inginkan, terus amunisinya yang beratnya berapa. Jadi intinya kita udah tahu persis bahwa serawan ini pas untuk sasaran jarak segini, ya sudah arahkan saja langsung tembak. Jadi insya Allah pasti kena. Jadi kemarin saja ini saya lengkapi karena ya itu tadi, konten yang saya bikin pertama sudah diterima sama pihak YouTube. Nah sekarang pada kesempatan kali ini juga saya akan mencoba perkenaan. Jadi ini sudah kemarin saya sudah zero di kebun ya, di rumah. Saya pakai sasarannya yang listrik, yang beton itu yang dari PLN.
sudah nitik di jarak 25, tapi ini hari ini saya bikin sasaran kurang lebih 25 sampai 30-an sasarannya di sana. Jadi saya udah taruh plat baja, kemudian saya taruh busa tebal itu, baru saya taruh kertas. Nah ini nanti saya coba. Jadi si mounting kamera ini ada kelemahannya. Saya bilang kelemahan karena setelah dipasang mounting itu pandangan kita, fokus kita itu benar-benar sangat berkurang. Karena apa? Jadi di dalam ini tuh ada lensa seperti yang digunakan alat intake kapal selam, mungkin Bapak sudah pada paham. Itu kan pakai apa namanya? Itulah. Jadi ini ada kaca pemantul di sini. Hanya di belakangnya itu bukan warna bening, tapi agak kehijauan. Kemudian ketika saya pasang ini, diameter crossnya itu seakan-akan menjadi lebih sempit, pandangannya berkurang. Terus ada warna hijau di dalam apa itu namanya, fokusnya itu di dalam seluruh ruangan itu seperti ada warna hijau. Jadi kalau kita tidak perhatikan dengan seksama, bisa jadi yang seharusnya nitik jadi nggak nitik karena kan kurang konsentrasi kita, kurang apa istilah, kita nggak memperhatikan batas kiri, batas kanan, atas dan bawahnya, mungkin kayak gitu. Jadi yang harusnya nitik jadi tidak nitik karena pengaruh ini. Tapi ini nanti saya coba apakah dengan setelah dipasang ini di jarak 30 masih nitik atau enggak. Dan sekalian saya juga mau zero. Nanti kalau memang belum pas dengan zeroan yang sekarang, akan saya zero ulang. Jadi kira-kira sekian yang mau saya sampaikan ya tentang channel saya. Dan mohon maaf baru kali ini saya upload video lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna buat rekan-rekan semua. Ini saya akan zero, tapi mohon maaf mungkin nggak saya liput. Saya hanya mau memastikan senapan saya apa sudah bagus atau belum. Nanti kalau memang sudah pas, sudah serak, lain hari akan saya videokan bagaimana tentang cara zero yang benar. Kemudian kita sinkronkan antara tele sama laser ini, bagaimana caranya supaya dalam jarak sekian itu antara cross sama laser itu jadi ketika berimpit fokus, dan disitulah letak sasaran itu. Nanti tinggal kalau misalnya kita mundur jarak yang lebih dekat, yang maju ke jarak lebih dekat atau mundur ke jarak lebih jauh, kita sesuaikan dengan apabila kita pakai laser nanti maunya seperti apa. Saya juga pengen tahu, dan ini belum saya coba. Jadi mungkin kalau di tele itu kan ada dotnya, itu bisa kita perkirakan kalau misalnya jauh pakai dot berapa, dekat pakai dot berapa. Tapi kalau ini kan saya belum pernah coba, ataukah dia otomatis menyesuaikan dengan jarak. Dan nanti lain waktu akan saya buat video, insya Allah ya. Saya bukan mau janji ya, kalau memang pantas sekiranya bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bermanfaat, berfaedah bagi rekan-rekan semuanya, nanti akan saya bikinkan video. Kemudian oh ya, ini nanti akan saya pasang kamera yang kecil. Karena apa? Kalau pakai kamera yang besar, jadi nariknya ini kan terlalu berat nih. Nah kemarin kebetulan saya ada kamera kecil yang tidak terpakai, bukan tidak terpakai ya, artinya karena sudah tidak dipakai lagi. Jadi ini kamera internasional, tidak bisa dipakai untuk komunikasi sama untuk ya medsos atau apa, karena harus di apa namanya, diinstal
install ulang lagi karena saya udah nggak begitu ini, udah saya manfaatkan untuk alat bidik saya aja ya, masih lumayan kalau kejernihannya masih lumayan. Kemudian kemarin saya coba untuk audionya juga masih bagus. Ini mereknya STC ya, HTC itu kan produknya Taiwan kalau nggak salah itu, tapi dia lebih dipasarkan di Amerika. Mayoritas pengguna HTC itu orang Amerika karena kan kebandelan HP ini bilangnya kan. Ya udah, nggak usah kita bahas masalah produk, ini bukan iklan masalahnya, nanti saya coba review perkenaannya tapi di lain waktu. Saya kira itu yang mau saya sampaikan kali ini. Mohon maaf sekali lagi dan salam satu laras.